Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristiandani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, Anda sehat-sehat semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Widi Nugrahani, dalam pokok bahasan kegiatan membaca buku. Anda tentunya sudah mengetahui macam buku, ada buku fiksi yang berkaitan dengan puisi, cerpen, novel, roman, ya, seperti yang ada di dalam buku di belakang saya itu. Nah, itu semuanya ciptaan saya, karya-karya saya, mulai semenjak tahun 2008, 2009, bahkan 2011 sampai dengan sekarang saya berusaha untuk selalu menulis, walaupun saya belum menyebut diri saya sebagai seorang penulis. Tapi karena hari ini kita berkaitan dengan buku, maka sebelum saya mengajak Anda untuk lebih giat membaca buku, fiksi maupun non-fiksi, saya harus terlebih dahulu melakukannya supaya bisa bercerita banyak pengalaman saya terhadap Anda semuanya. Nah, saya harap juga Anda melakukan seperti itu sebelum Anda mengajak seseorang untuk melakukan apa yang ada dalam pikiran Anda yang secara positif saja ya semuanya. Nah, itu silakan Anda melakukan dulu. Oleh karena itu Anda nanti bisa berbagi pengalaman di situ. Dan semoga dampaknya selalu berdampak positif. Salah satunya yaitu kegiatan membaca. Anda bisa menentukan sendiri, Anda termasuk pembaca pemula atau masih sudah membaca jadi pembaca yang sudah pembaca cepat. Anda apabila 1 menit Anda belum mendapatkan 250 kata, berarti Anda termasuk pembaca pemula. Kalau Anda masih mendapatkan 150 kata dalam 1 menit, berarti Anda termasuk pembaca pemula. Yang dimaksud dengan pembaca cepat apabila dalam 1 menit Anda sudah bisa mendapatkan 250 kata. Nah, silakan tanya pada diri Anda, dalam 1 menit Anda mendapatkan berapa kata. Untuk lebih jelasnya bisa Anda gunakan rumus seperti ini ya, sebagai berikut. Misalnya Anda sudah menyiapkan bahan untuk dibaca, silakan teliti berapa kata di situ, jumlah katanya, kemudian Anda bagi waktu ketika Anda membaca dalam detik, kalikan 60. Pasti Anda akan temukan berapa kata dalam 1 menit yang sudah Anda baca. Banyak hal orang itu belum sampai membaca cepat karena banyak hambatan yang dilakukan ketika membaca. Akan saya beritahukan hambatan membaca cepat supaya Anda tidak terhambat nanti pada waktu Anda melakukan kegiatan membaca buku fiksi maupun non-fiksi yang seperti kita bahas pada kesempatan ini. Ya, hambatan membaca cepat antara lain misalnya begini. 1. Gerakan kepala. Karena membaca cepat ini mengandalkan gerakan mata secara zigzag, maka kebanyakan seseorang itu terbiasa dengan menggeleng-gelengkan kepala. Karena begini, ya. Misalnya begini, sediakan 1 stick ketika Anda merasa pada saat membaca Anda itu seperti menggerak-gerakkan kepala. Stick ini gunanya apabila ketika Anda membaca dan Anda sudah melakukan gerakan kepala secara tidak sengaja, Anda lakukan seperti ini. Letakkan stick di antara mata. Lakukan membaca cepat. Nah, mata kan bergerak zigzag begini. Dengan cepat membaca mencari inti-inti dari bacaan, kemudian disimpan dalam memori, bukan disimpan dalam hati, ya. Ketika kepala Anda sudah tidak bergerak pada saat Anda membaca, lepaskan stick. Kemudian ketika merasa bergerak, letakkan lagi di sini. Demikian seterusnya. Saya rasa ketika Anda sudah terbiasa dengan membaca cepat, stick ini sudah tidak berguna lagi bagi Anda.
gitu ya. Jadi gerakan kepala bisa diatasi dengan cara menggunakan stick dan diletakkan di antara mata. Yang kedua, hambatan yang kedua yaitu gerakan tangan. Biasanya seseorang dengan cepat, ini otomatis ya karena cepat begini. Ini bahan, misalnya di sini itu ada bahan bacaan, kemudian secara tidak sengaja ini begini, ya. Nah ini begini, gitu. Nah itu jangan dilakukan lagi karena itu merupakan hambatan membaca cepat. Bagaimana cara Anda dalam mengatasi gerakan tangan? Tangan Anda bisa bisa dengan meletakkan tangan Anda membaca buku seperti ini. Ya, ini salah satu contoh saja. Kemudian atau tangan Anda diletakkan pada saku baju, bukan saku hem ya. Gitu. Bagaimana? 2 hambatan membaca cepat. Apakah selama ini Anda lakukan? Semoga mulai hari ini tidak lagi. Yang ketiga, yaitu hambatan ketiga ini hambatan vokalisasi atau bersuara. Kadangkala seseorang itu ketika membaca secara tidak langsung bersuara, ya gitu, bersuara. Ini buku, misalnya ini buku, kemudian Anda katakan begini, karantina di rumah, belajar dan bersyukur. Nah, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Ketika Anda membaca, Anda itu bersuara, bagaimana caranya untuk mengatasi ketika ngedumel kata orang Jawa ini, ya, gerundel itu, ya, ngomong sendiri itu ya, ngedumel ya. Nah, itu berarti harus diatasi dengan cara bentuklah mulut seperti mau mengucapkan huruf O. Saya ulangi, ini buku, kemudian ini O, ini. Tetapi ketika Anda sudah tidak lagi ingin bersuara, maniskan lagi. Gitu. Begitu seterusnya. Cara mengatasi bagaimana Anda supaya tidak vokalisasi itu terjadi apabila Anda itu sedang membaca. Ya, hambatan keempat. Subvokalisasi ini membaca dalam hati. Nah, jangan salah, ini membaca dalam hati. Kadang-kadang kita mendengar perintah ya, silakan membaca dalam hati. Sebetulnya perintah silakan membaca dalam hati itu kurang benar karena itu adalah penghambat membaca cepat. Karena membaca ketika kita sudah menemukan intinya, menemukan butir-butir penting, menemukan nilai-nilai yang ada di dalam buku fiksi atau non-fiksi tersebut, menyimpannya dalam memori, bukan menyimpannya dalam hati. Maka dari itu perintah membaca dalam hati itu kurang betul. Maka dari itu jangan membaca dalam hati. Silakan Anda membiasakan membaca, menyimpannya dalam memori Anda, bukan dalam hati. Ini susah sekali dilakukan ya, mungkin karena kebiasaan saja ya. Tapi saya yakin Anda semua ada juga yang sudah tidak subvokalisasi atau membaca dalam hati karena Anda sudah terbiasa yaitu membaca cepat atau sebagai pembaca cepat. Begitu. Itu yang saya harapkan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang harus Anda perhatikan yaitu regresi atau membaca ulang. Membaca ulang ini biasanya Anda temukan hal-hal yang sangat menarik perhatian Anda, atau Anda lupa membaca sampai halaman 25, kemudian Anda bertanya-tanya lagi apa tadi ya yang ada di halaman 21 misalnya, Anda baca lagi, demikian seterusnya. Dan itu jangan Anda lakukan karena membaca ulang atau regresi itu adalah hambatan membaca cepat. Begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan Anda membaca terus saja dan jangan khawatir, seorang penulis buku pasti menuliskan inti dari ceritanya di awal, di tengah, dan di akhir. Demikian. Nah, untuk lebih enaknya lagi, untuk lebih lebih jelasnya lagi, silahkan Anda mencari buku atau menemukan buku atau mengambil buku yang ada di sekeliling Anda. Bisa buku bacaan pelajaran. Kalau Anda mendapatkan atau mempunyai buku bacaan pelajaran yang berkaitan dengan materi kuliah misalnya, atau masak-memasak misalnya, berarti itu masuk buku
non-fiksi. Kalau Anda novel seperti ada yang di belakang saya itu yang berwarna hijau, terus fabel seperti yang warna itu hijau tua ya, kemudian seperti Sang Pujangga itu kumpulan cerpen saya, kemudian yang berwarna ungu seperti yang ada di atas itu coklat dan kekuning-kuningan itu antologi kumpulan puisi yang saya buat dengan teman saya. Nah, itu semuanya buku fiksi ya, silahkan dicari. Nah, tentunya Anda sudah menemukan satu buku atau dua buku, terserah Anda, sesuka hati Anda. Silahkan diperhatikan judul buku ya, sudah, silahkan perhatikan judul bukunya. Setelah judul buku, silahkan perhatikan pengarangnya atau penulisnya. Setelah itu, silahkan perhatikan daftar isi. Ya, ini saya beritahukan tentang hal-hal yang perlu dicatat. Ya. Setelah isi, ini saya juga mau memberitahukan bahwa nanti ada formatnya ketika Anda terakhir membaca, setelah membaca gitu ya. Sudah, saya ulangi lagi. Jika Anda sudah mendapatkan sebuah buku yang harus Anda perhatikan, awal itu judul buku, sudah? Siapa penulisnya? Jika Anda ingin mengetahui isi buku, langsung Anda pada daftar isi. Nah, di daftar isi itulah Anda pasti mengetahui isi buku itu apa, ya ada di daftar isi semua. Begitu. Ya, sudah selesai, tentunya Anda sudah bisa mengetahui apa dan bagaimana seharusnya Anda itu memperlakukan sebuah buku. Bahwasanya, saya ulangi lagi, seandainya Anda setiap hari membiasakan diri membaca, berarti Anda termasuk orang yang selalu ingin menambah pengetahuan Anda, menambah wawasan Anda, menambah keterampilan Anda, dan ingin selalu menjaga sikap. Seseorang yang selalu menambah wawasan, menambah keterampilan atau mengasah keterampilan dan menjaga sikap akan menjadi seseorang yang mempunyai pribadi yang sangat unggul dan bisa diandalkan untuk saat ini. Dan Anda lah termasuk orang-orang yang bisa diandalkan karena Anda sudah terbiasa membaca buku dan menghargai buku. Ya, Anda yang ingin menjadi penulis, silahkan membaca buku sebanyak-banyaknya, karena mengawali menjadi seorang penulis adalah membaca buku, kemudian menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan menjaga sikap. Itulah ciri-ciri dari seorang penulis buku. Ya, ini hanya berbagi saja. Saya sudah banyak menuliskan beberapa artikel dan dimuat di beberapa surat kabar dan juga beberapa buku saya, tetapi saya belum mendeklarasikan diri sebagai seorang penulis. Tetapi kalau Anda menjuluki saya seorang penulis, terima kasih sekali, dan saya sarankan seandainya Anda masih menulis satu kali saja, jangan menyebut diri Anda sebagai seorang penulis. Biarlah orang lain yang menyebut Anda sebagai seorang penulis. Setuju? Setuju. Ya. Terakhir, saya memberitahukan bahwa ketika Anda selesai membaca, apa yang harus Anda lakukan yaitu melaporkan kegiatan membaca buku, baik fisik, saya ralat, saya ulangi, baik fiksi maupun non-fiksi. Bagaimana caranya? Lebih baik Anda mempunyai format seperti ini. Format bisa dilihat ya, formatnya kebalik ya. Ya. Saya bacakan, ini formatnya kebalik ya, terbalik. Nah, awal ini Anda tulis judul, Anda tulis buku apa yang Anda baca, kemudian pengarangnya siapa, kemudian juga penerbitnya siapa, kota terbitnya di mana. Kemudian Anda buat tabel yang berisi pertanyaan apa yang ingin Anda dapatkan ketika Anda membaca dalam sebuah buku. Ketika Anda membaca dalam sebuah buku, itu pertanyaan apa yang akan Anda dapatkan. Anda buat daftar terlebih dahulu, kemudian lakukan membaca. Setelah membaca, Anda ini buat kolom lagi,
yaitu di situ Anda sebutkan pendahuluannya bagaimana, isinya bagaimana, penutupnya bagaimana. Saya rasa pasti akan Anda dapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah Anda siapkan sebelum Anda membaca. Saya rasa demikian saja ulasan tentang kegiatan membaca buku. Semoga Anda menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, hari esok akan lebih baik daripada hari ini, dan Anda akan menjadi seseorang yang beruntung. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.